Oke. Tadi lupa record ya, Hillary ya? Kayaknya, Bu. Kayaknya ya. Heeh. Oke, mau diulang lagi nggak yang tadi? Hmm, Yang mungkin ke, yang bagian yang ya, dan caranya yang langsung dijelasin contohnya dari aja nggak awal. apa-apa ya. Oke, heeh. Oke, jadi yang tersusun seri ya, ini yang ini. 5 mikrofarad di sini adalah 20 mikrofarad ya. Jadi C serinya di sini berarti sama dengan 5 mikrofarad kali 20 mikrofarad kita bagi dengan 5 mikrofarad ditambah dengan 20 mikrofarad ya. Disama dengan 5 kali 20 dibagi 25 mikrofarad. Coret-coret 5, ini coret-coret berarti 4. Jadi langsung sama dengan 4 mikrofarad. Nah, ini untuk yang seri. Ya, jadi kalau misalnya ada lebih dari dua gitu, misalnya di sini adalah 3 mikrofarad, lalu ini 6 mikrofarad, kemudian ini 12 mikrofarad gitu. Ya ini berarti kamu harus cari satu per C serinya, berarti ini 1/3 mikrofarad, ini ditambah 1/6 mikrofarad, ditambah 1/12 mikrofarad. Berarti harus samakan penyebut dulu, per 12 ya. Per 12 berarti ini 4 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1 ya. Heeh. Ini dalam mikrofaradnya di sini. Berarti sama dengan 7/12 mikrofarad. Maka kamu ubah. Jadi CS-nya di sini berarti 12 mikrofarad dibagi dengan 7. Atau sama dengan 1/5/7 mikrofarad. Ini kalau lebih. Kalau cuma 2 bisa langsung pakai langsung. Jadi 5 kali 20 dibagi 5 tambah 20. Begitu. Oke? Bisa? Oke, Ya? iya. Yaitu yang apa namanya seri punya. Jadi nanti tergantung potensialnya berapa gitu untuk menghitung apa namanya berapa banyak energinya gitu. Nah sekarang misalnya untuk yang paralel nih, yang di paralel kamu ingat untuk yang rangkaian hambatan pakai dua aja nggak apa-apa. Seperti ini ada R1, ini ada R2, ini dihubungkan dengan beda potensial V ya. Maka arus yang mengalir di sini adalah I total, ke sini adalah I1, yang ke sini adalah I2. Ini berarti apa? I akan sama dengan I1 ditambah dengan I2. Demikian juga untuk yang kapasitor, yang tersusun paralel. Cuma untuk di kapasitor itu tidak pakai I lagi, pakai Q di sini, dari potensial rendah ke tinggi. Ini adalah Q total, yang ke sini berarti adalah Q1, kemudian ini adalah Q2. Ini di sini berlaku Kirchhoff, di sini juga berlaku untuk arusnya berlaku Kirchhoff. Q-nya tadi kan sama saja dengan I ya alurnya. Berarti ini Q total, ini akan sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Nah, kita tahu rumusnya Q itu kan C kali V. Berarti ini adalah C dikalikan V total, ya. Ini sama dengan C V1 ditambah dengan C V2. Ini berarti C2, ini adalah C1. Nah, potensialnya di sini V di R1, V di R2 sama dengan ini. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V. Di sini juga sama. V1 sama dengan V2, ini juga sama dengan V. Maka ini boleh ditulis paralel ya ini ya. Nah, ini berarti sama dengan C1V ditambah dengan C2V. V-nya keluar, ini C1 ditambah dengan C2. Ini C paralel V, V-nya boleh coret, maka C paralel itu sama dengan C1 ditambah dengan C2. Jadi kalau ada lebih, C paralel ke N, ini berarti sama dengan C1 tambah C2 tambah bla 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 sampai dengan C ke N. Tergantung ada berapa banyak, gitu. Oke? Hmm, Nah, sekarang misalnya nih ya, ada rangkaian seperti ini. Kita diminta menghitung berapa besarnya energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor gitu. Nah, seperti ini misalnya.
Sebutlah ini adalah C1, ini C2, ini adalah C3, lalu ini C4, ini C5, yang ini adalah C6. Tunggu ya, kita hitung 3, 4 itu 3, 3, 2. Oke, ini adalah 4 mikrofarad, 6 mikrofarad, 12 mikrofarad. Ya, oke. Yang di sini adalah 3 mikrofarad, ini 6 mikrofarad. 6 3. Di sini berarti 2 2 tambah 2 4. Ini adalah berapa ya? 4 mikrofarad dah ya, seperti ini. Kemudian di sini adalah 20 volt. Nah, kita diminta menghitung berapakah energi pada masing-masing kapasitor gitu. Nah, sekarang caranya gimana? Kita sebut aja di sini cabangnya adalah AB gitu. Maka yang ini 23 harus disederhanakan, yang 4 5 6 juga harus disederhanakan. Jadi misalnya jadi gini. Yang di sini kita sebut dengan ini CS1, yang ini adalah CS2. CS1 kan penggantinya 2 dan 3. Berarti CS1 sama dengan C2 kali C3 dibagi dengan C2 ditambah dengan C3. Berarti 3 kali 6 dibagi 3 ditambah 6. Ini mikrofarad kan? Disama dengan 2 Ya. mikrofarad ya. Kemudian untuk CS2, berarti kita harus pakai 1/CS2. Berarti sama dengan 1/C4 ditambah 1/C5 ditambah 1/C6. Nah, 1/C4, 1/4 mikrofarad. Ditambah 1/6 mikrofarad. Ditambah 1/12 mikrofarad. Kita buat per 12 semua. Berarti di sini 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6/12 mikrofarad atau 1/2 mikrofarad. Ini adalah 1/CS2. 1/CS2. Berarti CS2 ini akan sama dengan 2 Dua. mikrofarad per 1 atau sama dengan 2 mikrofarad ya. Oke? CS2-nya. Nah, sekarang kan paralel nih jadinya. Ini dengan ini. Nah, ini berarti CP, sebutnya CP1. Yang ini adalah C1. CP1-nya ini kan berarti sama dengan apa? CS1 ditambah dengan CS2. Berarti sama dengan 2 mikrofarad ditambah 2 mikrofarad. Disama dengan 4 mikrofarad. Setelah itu baru kamu cari C totalnya. C totalnya ini adalah C total. C total itu serinya ini. Berarti untuk cari C total itu bisa langsung sama dengan C1 kali CP1 dibagi dengan C1 ditambah CP1. Karena cuma dua yang seri. 4 kali 4 dibagi 4 ditambah dengan 4. Ini mikrofarad. Berarti sama dengan 2 mikrofarad. Seperti itu. Sampai di sini oke? Nah, aman, Bu. Hah? Bisa ya? Oke ya? Nah, Bisa. sekarang kita mau cari key-nya nih, ya. Cari key-nya dulu. Jadi kita harus cari key totalnya dulu. Cari key total. Key total itu berarti sama dengan C dikalikan dengan V total. C-nya C total. C totalnya adalah 2. 2 mikrofarad dikalikan dengan 20 volt. Berarti ini sama saja dengan 40 mikrocoulomb. Jadi, Ibu, itu I di kapasitor sama dengan I di listrik, Mbak. kenapa? I di kapasitor itu sama dengan I yang di listrik Ya, statis. identik dengan Hmm. I, cuman tidak sama. Karena Q kan sama dengan I kalikan T kan? Nah, Ya gitu. Q kan sama dengan I kali T. Ya. Jadi Q sama dengan I dikalikan dengan T. Jadi Q-nya ini sebanding dengan I. Karena T-nya sama, berarti nanti Q-nya sama gitu. Jadi identik dengan ini memang. Heeh.
Cuman arahnya beda. Kalau I kan dari positif ke negatif, Q itu dari negatif Ya. menuju ke positif, gitu saja. Jadi masuk di sini nih Q Oh. total nih, Q total. Keluar di sini juga Q total. Maka kita udah langsung dapet nih. Jadi Q1 itu akan sama dengan Q total. Q1 sama dengan Q total. Udah langsung. Nah, berikutnya kita harus cari VAB. Untuk bisa cari nih, ini titik A ada di sini, titik B ada di sini. Atau ini kita pakai A, di sini sama B. Nah, yang masuk ke sini kan Q total. Berarti apa? PAB sama dengan Q total kita bagi dengan CP. C paralel 1. Berarti ini sama dengan berapa? 40 mikrokolom dibagi dengan 4 mikrofarad. Berarti sama dengan 10 volt. VAB-nya 10 volt. Yang masuk ke sini berarti adalah Q CS1. Q CS1 itulah 2 dan 3. Berarti ini Q2 sama dengan Q3. Yang di sini berarti Q4 sama dengan Q5 sama dengan Q6. Karena seri ini, semuanya sama. Ya, Hmm. ini. Ya udah tinggal cari aja. Q2 sama dengan Q3. Q2 sama dengan Q3 berarti sama dengan VAB dikalikan dengan CS1. VAB-nya tadi 10 volt. 10 volt kita kali CS1-nya berapa? CS1 2 ya. 2 mikrofarad. Berarti sama dengan 20 mikrocoulomb. Kemudian untuk ini Q4 sama dengan Q5 sama dengan Q6 berarti sama dengan VAB dikalikan dengan CS2. Berarti sama dengan 10 volt kita kalikan juga dengan 2 mikrofarad karena kebetulan sama nih CS1 dan CS2. Berarti sama dengan 20 mikrocoulomb. Udah. Nah, kalau udah dapat semuanya, nanti kita tinggal bikin tabel nih ya. Bikin tabel untuk cari energinya kan. Ya cari energinya. Ntar. Nah, untuk cari energi, tinggal kita bikin tabel aja supaya gampang. Nomor, rumusnya terserah kamu mau pakai apa gitu. Tapi sebaiknya pakai key dengan C saja supaya lebih gampang. Ya, di sini adalah nomor, lalu di sini adalah C, di sini adalah key. Nomor pertama ini berarti C1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, tinggal kita kasih masuk.